Menurut Angel, ajarannya Paulus sama ajaran Yesus ini sama nggak? Sama. Samanya di mana? Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Enggak. Paulus pernah nggak ngajarin dosa waris? Nggak tahu. Itu yang tadi saya bilang, dosa dari Hawa tuh menjalar kepada setiap keturunan Adam. Itu kan bisa disebut sebagai original sin, dosa waris. Jadi Paulus mengajarkan dosa waris, Yesus nggak pernah mengajarkan dosa waris. Aku agak ambigu sih, soalnya ada di firman itu ngomong kayak gini tentang kutuk nenek moyang. Itu kata Paulus, Oke. bukan kata Yesus. Iya. Itu di Galatia 3. Ya, sebenarnya aku bukan ahli Alkitab banget atau kayak gimana, karena aku sendiri sebagai orang Kristen tuh nggak pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Cuman aku tahu garis besarnya mengenai Kristen itu seperti apa, karena aku dulu sebagai Kristen yang taat, yang dulu pernah pelayanan juga di gereja dan juga ikut-ikut retret dan lain-lain. Bahkan aku pelayanan ke jiwa-jiwa. Gitu. Saya sangat-sangat memahami kalau Angel tuh nggak ngerti yang gini-ginian. Iya. Karena memang yang gini-ginian juga di sekolah tinggi teologi aja nggak diajarin. Betul. Ya, Iya. kemarin ada seorang pendeta belajar di STT 13 tahun. Tapi ketika diskusi sama saya, ketika kitab-kitab yang begitu banyak modelnya begini, kebanyakan juga saya ngajarin malah jadi. Karena berarti itu di STT dia tuh nggak diajarin gitu. Itu memang bagian dari sejarah. Gitu. Kelihatannya saja Kristen sudah settle dan memang Kristen menang daripada Yahudi. Iya. Ya. Yahudi kan jauh lebih sedikit lah dibandingkan Kristen. Iya. Kristen bisa tumbuh besar seperti sekarang karena ada pengaruh politik, pengaruh kekuasaan. Dari Romawi disebarkan ke seluruh dunia melalui apa? Melalui 3G. Pernah dengar 3G? Gereja itu apa? Gold, glory, gospel. Kolonialisme. Oh, iya, iya. Kolonialisme. Tahu. Ya, jadi Kristen itu bisa menyebar ke seluruh dunia dengan 3G. Kenapa mereka menyebarkan 3G? Karena mereka kalah di perang salib. Makanya mereka selalu mencoba menyebarkan agama Kristen dengan apa? Dengan yang itu tadi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah semua manusia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu yang disebut dengan amanat agung. Matius 28:19. Tetapi sebenarnya bisa dikatakan secara jujur bahwa orang Kristen seperti Angel ini sebenarnya adalah pengikut gereja. Pengikut gereja ini sebenarnya juga disebut pengikut Paulus. Tapi tidak semua ajaran Paulus diajarkan oleh gereja. Paulus juga nggak salah-salah amat. Dia membuat ide baru, dia membuat gagasan baru, sampai disebut dia dan pengikutnya orang Kristen. Karena apa? Dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Ketika dia sudah dalam perjalanan ke Damsyik untuk mengejar pengikut Yesus, dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara, terus dia buta, terus dia mengaku bertobat, dia berbalik menjadi memberitakan tentang Yesus. Ya, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Tapi dia mengangkat dirinya rasul itu bukan untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, ajaran dia untuk orang-orang Yahudi, kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Nggak boleh makan babi, sunat, ngikutin hukum Taurat. Tapi untuk orang-orang non-Yahudi, kalian nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena dosa kalian sudah ditanggung, sudah ditebus oleh Yesus. Betul. Yang mati di atas kayu salib. Maka itu kalian nggak perlu sunat. Semua makanan halal, kata Paulus. Tapi kata gereja, nggak semua diikutin. Ya, Paulus cuma ngomong semua makanan halal. Apapun yang kamu beli di di pasar, kalau kamu berkati dalam nama Yesus itu halal gitu. Tapi apakah babi itu makanan? Menurut orang Yahudi, babi bukan makanan. Itu di Taurat ya? Ya, di Imamat 11 ayat 7. Ya. Sudah jelas, bahkan orang yang makan babi aja kan akan dimusnahkan di Yesaya 66. Ya. Jadi, Emang kalau aku potong, emang hukum Taurat itu agak berat banget ya. Bahkan kayak dosa aja tuh, kayak kita berdosa tuh ada hukumannya sampai mati. Hukum Taurat itu emang berat. Yang kayak dipenggal gitu kan. Ada misalnya dia berzina dan ya dirajam kayak gitu. Emang hukum Taurat itu emang agak berat sih. Tapi orang Yahudi sekarang masih ada nggak? Masih ngikutin hukum Taurat nggak? Kalau itu aku nggak tahu. Masih, ya itu ada kitabnya. Ini kitabnya. Ini masih ada kitabnya. Berarti mereka masih bisa hidup dengan hukum Taurat. Ya, tapi kita yang sebagai Kristen itu kita nggak mengikuti hukum Taurat lagi karena semua udah digenapi. Nah, kalau Yesus ngomongnya Yesus ikut hukum Taurat nggak? Matius 5. Matius perjanjian baru ya? Perjanjian baru.
Jadi di semua perjanjian baru tidak semuanya juga salah, ya. Masih ada yang kebenaran tapi bercampur dengan kebatilan. Kalau saya bilang gitu. Matius 5 ayat 17 sampai 18 coba baca. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dia kan benar untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu iota tahu nggak seperti apa? Cuman seperti tanda kutip begini aja. Itu satu iota itu, satu titik, satu huruf Ibrani yang paling kecil tidak akan dihilangkan selama bumi dan langit hancur. Artinya apa? Yesus ngikutin hukum Taurat, ya kan? Kalau Yesus ngikutin hukum Taurat, dia waktu lahir disunat, Lukas pasal 2. Dia puasa. Kalau dia ngikutin hukum Taurat, dia makan babi nggak? Enggak, harusnya enggak. Harusnya enggak. Kalau ikut hukum Taurat, ya kan? Yesus juga cara berdoanya sujud. Iya. Ya, saya nanti bisa tunjukin ayat-ayat di mana semua nabi-nabi sebelum Yesus juga sujud, termasuk Nabi Musa alaihissalam yang menerima Taurat juga. Betul. Tapi sorry, kan kalau di hukum Taurat itu nggak boleh makan babi ya. Tapi kan waktu di Kejadian itu Tuhan menciptakan langit dan bumi, di hari ke-7 Tuhan tuh bilang bahwa semuanya itu baik. Yang penting kita tuh tidak berlebihan dalam hal apapun itu. Jadi Tuhan tuh menciptakan itu semua itu baik, semua itu ada fungsinya, tapi tidak tamak atau tidak las. Bahasa Inggrisnya las, nggak bisa ngomongnya. Gini, Angel pernah tahu ikan? Iya, Ikan koki tahu kan? Bagus nggak dilihat? bagus. Angel pernah ngeliat ikan arwana? Arwana tuh yang jenongnya tuh. Bukan itu, kalau itu keluhan. Ikan arwana tuh tahu kan? Iya, tahu. Mahal kan? Iya. Bagus nggak kalau dilihat gitu kan? Bagus. Tapi pernah nggak Angel ngeliat akuarium ada ikan yang kerjanya nempel di kaca? Gini. Tahu ikan sapu-sapu. Nah itu tahu. Apa fungsinya ikan sapu-sapu di akuarium? Untuk membersihkan lumut. Begitu juga babi. Babi fungsinya tuh seperti ikan sapu-sapu sebenarnya. Ada nggak ibu-ibu makan ikan sapu-sapu? Yang doyan mungkin boleh ya. Tapi ada nggak yang makan? Nggak ada, karena itu hewan hanya untuk membersihkan. Itulah juga kok yang dia nanya tuh. Dia nanya tuh ya kalau memang nggak boleh kenapa Diciptakan. Ya itu sebagai penyeimbang. Namanya alam semesta ini punya rantai makanan. Namanya rantai makanan pasti punya tingkatan. Nah kalau ada tingkatan pasti ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, ya kan? Betul. Jadi nggak mungkin pencipta menciptakan sesuatu tuh nggak ada gunanya. Iya, betul. Jadi kalau ketika Tuhan mengharamkan babi untuk Angel di perjanjian lama, artinya seolah-olah begini, Tuhan itu mau bilang gini, Angel, lu tuh nggak pantas makan babi. Babi tuh nggak pantas dimakan oleh manusia karena babi itu sebagai penyeimbang. Nggak usah ngomongin cacing pita dah. Ya, ada yang ngomong banyak cacing pita dan segala macam. Nggak usah ngomong dah. Itu kalau direbus 1000 derajat, cacing pitanya mati. Gitu. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya pasti ada tujuannya babi diciptakan. Sebagai itu penyeimbang, seperti ikan sapu-sapu. Orang Islam boleh nggak makan babi? makan babi. Boleh. Kalau Nah, ya kan gua belum selesai ngomongnya. Enak banget. kan ada pertanyaannya. Kan gua nanya belum selesai. Iya, Boleh kalau nggak ada makanan yang lain gitu. Ya. Berarti Tapi kalau terdesak boleh ya makan babi ya? Ya, kalau terdesak ya, bukan didesak ya. ke mall ke sengaja makan babi itu beda. Nah itu di Islam gitu ya, bukan berarti harga mati, enggak, tapi itu nggak pantas kita makan gitu. Walaupun bisa dimakan, tapi nggak pantas dimakan, ibaratnya gitu. Jadi bukan berarti apa namanya sudah diperintahkan terus ibaratnya gimana ya, maknanya kita cari maknanya aja deh gitu. Karena mungkin rasanya enak dan segala macam, masih ada kok makanan lain yang bagus buat kita gitu. Yang pantas kita makan gitu. Nah, Paulus sebenarnya nggak pernah nyebut babi haram atau babi halal juga nggak pernah. Paulus nggak pernah sebut. Paulus cuma ngomong semua makanan halal. Semua makanan. Tapi pertanyaannya adalah menurut orang Yahudi, apakah babi itu makanan gitu. Buat orang Yahudi, babi itu bukan makanan. Pasalnya di situ. Nah, sama gereja dipelintir. Semua makanan, oh babi kan makanan, boleh dimakan gitu. Oke. Sekarang gua tanya sama Angel, babi hutan sama babi sama nggak? Beda.
Sama-sama babi sih, cuman aku gak mau makan babi. Nggak mau. Karena dia makannya bangkai. Dia makannya bangkai, babi hutan tuh makannya Ya, bangkai. kalau babi yang diternak nggak makan bangkai. Enggak. Karena diawasin sama manusia Iya. kan. Coba dilepas, makan apa dia? Kan halal katanya. Ya, ya kan berhikmat dong. Manusia kan diciptakan Tuhan kan berhikmat, punya hikmat. Ya kalau dia makannya bangkai, kita juga mau makan lah. Kalau babi ternak kan di Oh, pokoknya jawabannya. Pokoknya soalnya kodonya nanya lu. Nah, Bible-nya aja udah tua banget tuh kayaknya. Udah tua. ini sama gua aja tuan ini. Kayaknya bukan Bible kayaknya baru. Makanya kita jujur-jujuran aja. Gue juga maunya jujur kok. iya. Coba baca, ini apa? Yang kuning. Sama satu lagi Iman. bilang kok. Ntar dulu, satu-satu. Ah. Coba baca dulu apa itu? Dia dan lagi babi karena sungguh pun kukunya kok ini Jess Ini zaman dulu, tahun 58 itu. Gua aja belum dan lahir. lagi babi karena sungguh pun kukunya Tulisan terbelah apa? dua. Babi. Ya, Coba sekarang yang ini baca. yaitu Yang kuning. demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak Mama Ah. biak. biak haram itu bagimu. Sama nggak babi sama babi hutan? Sama. Tadi bilang beda, sekarang sama. Tapi kalau misalnya pembentukannya beda. Kalau babi hutan kan ada taringnya. Iya. Nah, makanya gua tanya, babi hutan sama babi sama apa beda? Inti sama babi. Sama-sama babi. Tapi kenapa bisa beda begini? Yang satu babi hutan. Ini tahun 74, ini 58. Nanti ada lagi nih yang baru nih. Babi hutan tuh galak tau. Iya. Nyeruduk loh. Kok dia nggak percaya kok kalau ada orang mualaf tuh kok. Dia ngomong sama aku. Gak percaya Kalau nggak gimana? ada orang apa? Mualaf. Nggak ada orang mualaf. Kan kamu pernah bilang ke aku. Nih, sekarang jadi apa? Orang yang Babi juga najis. Ini apa nih? LAI juga. Oke. Ini perjanjian lama ya. Hmm. Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang, tetapi tidak Sama nggak haram sama najis? sama haram sama najis tuh. Sama nggak bang, haram sama najis? Sama. Haram sama najis. Beda. Beda ya? Beda. Jadi yang itu, yang itu pertama tadi babi haram, yang ini babi hutan haram, yang terakhir babi najis. Tuh, ini kitab apa tadi? Itu tahun 5 sama-sama yang lain ini. Iya, tapi ini itu perjanjian lama. Sama ini perjanjian lama dan baru. Ya, ini perjanjian. Nih yang nerbitin siapa nih? Lembaga Kita Indonesia. Oke, yang ini Lembaga Kita sama. Indonesia. Jadi juga sama. Oke, berarti sorry. Berarti sama-sama ini ya, sama-sama intinya di perjanjian lama kan kok. Iya. Ya, jadi aku juga dulu belajar kalau misalnya kita tuh nggak boleh makan makanan itu yang lipet-lipet itunya jarinya. Lipet-lipet. Ya nggak kebelah-belah jadi kayak babi. Lu makan udang nggak? Makan. Boleh nggak di Bible makan udang? Nggak disebutin sih di Bible makan udang atau Di makan. sini disebutin Hah? hewan laut yang boleh dimakan atau ikan itu yang bersisik dan bersirip. Udang bersirip nggak? Enggak. Nah, kenapa lu makan? Di sini nggak boleh. karena lu doyan kali. Lu makan. Ikan lele makan nggak? Makan. Ikan lele kan nggak bersirip. Saya semua Nggak bersisik ikan lele. Nggak ada sisiknya. Kan kulitnya. Yang boleh dimakan itu yang bersisik dan bersirip. di Alkitab. Di Alkitab, mau gue tunjukin nih ada. Perjanjian lama lagi kok. Perjanjian lama. Nah, masalah itu begini. Paulus yang bilang bahwa matinya Yesus di atas kayu salib itu membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus bilang, aku datang bukan untuk membatalkan Taurat. Sebelum langit dan bumi itu hancur, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Iya, Tapi iya. Paulus yang bilang, Yesus mati di atas kayu salib itu untuk membatalkan hukum Taurat. Nah,
Jadi sekarang Angel ini sebenarnya pengikut Paulus apa pengikut Yesus? Mengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus, Yesus nggak makan babi, lu makan babi. Yesus doanya sujud, Angel sujud nggak? Bebas sih sekarang, Siapa yang ngajarin bebas? dalam kondisi apapun bisa sih. Tapi Ya. emang doanya Yesus emang sujud sih, dia kayak sujud begitu. Yesus puasa, puasa nggak? Puasa. Puasanya berapa? Jadi puasanya itu kan kalau Yesus Dari jam berapa sampai jam 40 berapa? hari sampai ke malam. Kita sih biasanya dari jam 8 malam sampai jam 6 atau kembali ke jam 8 lagi. Selama sebulan. Iya. Itu tergantung sih, Sebulan? ada yang kita pergumulin nggak gitu sih. Nah itu kalau udah pergumulan, kalau nggak, Nggak puasa. nah. Ya, Atau misalnya nih kalau di luar pergumulannya, misalnya kayak kita emang pengen bertobat banget ya, kita puasa karena kan puasa itu apa ya, minimalisir dosa. Ya artinya Kristen itu ada yang berpuasa dengan kondisi tertentu, tapi puasanya orang Kristen tidak mengikuti puasa Yesus. Ya kalau puasanya itu 40 hari 40 malam Ya, makanya Mati gua. Gua juga nggak mau. loh. Nah, terus Yesus diceritakan di Bible ketika jenazahnya diturunin, jenazahnya dikafani. Kalau orang Kristen dikafani apa masuk peti? masuk peti. Kenapa? Jalanin. Kenapa nggak dikafanin? Kenapa nggak seperti Yesus gitu? Nah, itu pertanyaan aku kemarin. Apa kamu jawab? Aku nggak tahu ya, mungkin karena beriring berjalannya waktu, zaman sekarang udah modern, Nah, maybe ya. Jadi kayak enggak sih, lebih tepatnya kayak gini. Lebih tepatnya ya, ini aku bisa kasih jawabannya. Kan kalau misalnya di Kristen itu sebenarnya tubuh kita ini fana. Tubuh kita ini fana yang artinya tuh nggak terlalu penting lah tubuh ini. Tapi yang penting roh kita, jiwa kita percaya sama Tuhan Yesus. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya mau diapain, kayak mau dibakar, kayak mau dikafanin, mau dipocongin juga kita boleh kok. tahu nggak kenapa? Karena begitu. Kenapa? Tahu nggak kenapa ajaran begitu? Kenapa? Karena Paulus ketika menciptakan agama Kristen, Paulus itu sedang menyesuaikan dengan adat budayanya Romawi. Iya. Itu kan tadi saya bilang, Paulus menciptakan Kristen itu dia mengaku rasul, tapi untuk orang non Yahudi Iya. yang akhirnya diterima oleh Romawi. Iya. Gitu. Jadi yang namanya tradisi dan segala Iya, macam lebih ke tradisi tinggalin sih. semua. Iya. Tapi buktinya tradisi itu kan sampai sekarang juga masih ada yang bisa melakukan. Kita umat Islam kalau baca Bible malah kita yang ngikutin Yesus. Laki-lakinya disunat, puasa, nggak makan babi, sholatnya sujud, sholat subuh tadi kan itu sholat subuh. Kita orang kalau mati dikafani, kita malah yang ngikutin Yesus. Nah, ya ini yang berikutnya gini. Tadi kan Angel sempat menyebut ada namanya nabi palsu. Nah, Nabi palsu. menurut Angel, yang namanya nabi palsu itu ajarannya harusnya sama atau beda dengan Yesus? Beda. Beda. Nah, tadi kan terbukti Paulus mengajarkan dosa waris yang tidak diajarkan oleh Yesus. Sedangkan Yesus ngajarnya kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk surga. Ajaran Paulus dan ajaran Yesus beda. Dan Yesus sudah sudah pernah mengatakan kepada murid-muridnya, berhati-hatilah kepada orang-orang Farisi. Paulus orang apa? Orang Farisi. Sih. Ya, berarti yang aku bisa ambil gini ya. Jadi kan dari penciptanya Alkitab itu kan Alkitab itu kan balik lagi ya, Tuhan yang berfirman, dan apa yang ada di Alkitab itu yang terjadi di dunia ini. Kalau mau percaya orang Kristen. Tapi kan kayak contohnya nih ya, nggak disolusi secara kayak misalnya contoh jagalah kekudusan kan, contoh ya kalau di musim itu kan menjaga tutup aurat gitu kan. Kekudusan sama nutup aurat beda Iya, cerita, iya. beda konteks. Ya kalau ya kurang lebih lah kayak gitu misalkan Ini kayak gue gitu. buktiin bahwa Paulus tidak semuanya salah, tapi sudah diubah-ubah sama gereja lagi. Kemarin tuh kalau kita kafan subuh, kenapa di kafan? Karena Yesus mati di gua, Iya. di batu, makanya kan Yang hijau baca. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya.
Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudung kepalanya. Lu ke gereja pakai kerudung nggak? Enggak. Kenapa? Paulus bilang suruh berkerudung. Takut Yesus kan. Takut jadi takut jadi itu Nah, jadi itu tadi saya jadi bilang. palak. Ya palak. Enggak bercanda. Ajarannya Paulus Iya. juga dirubah sama gereja. Gereja sekarang juga nggak semuanya ngikutin Paulus. Iya. Jadi gereja sebenarnya punya ajaran sendiri yang sebenarnya ajaran dasarnya dari Paulus. Buktinya ada di Bible. Gimana dong? Nah sekarang kalau seorang angel itu maunya ngikut Paulus atau ngikut Yesus? Gitu Ikut aja. Yesus. Kalau ikut Yesus ya itu. Sholatnya sujud, puasa, nggak makan babi, terus mati dikafanin. Sekarang semua nabi-nabi sebelum Yesus sujud nggak? Mau dibuka satu-satu atau mau gua sebutin aja? Sebutin aja. Kejadian 17:3 Abraham sujud. Keluaran 3:48 Musa sujud. Bilangan 16:22 Musa dan Harun sujud. Yosua 5:14 Yosua sujud. Daud 1 Tawarik 29:20 dan Mazmur 95 ayat 6 Daud dan umatnya sujud. Terus Nehemia 8 ayat 6 Uzair atau Ezra sujud. Yesus Matius 26 ayat 39 sujud. Nabi Muhammad SAW diperintahkan ruku sujud. Quran surat Al-Hajj ayat 77. Kalau Nabi Muhammad SAW ini seorang muslim, berarti Yesus sampai ke Nabi Abraham itu muslim bukan? Cara sholatnya mirip-mirip gitulah. Ada sujudnya, ada berdirinya, ada rukunya. Yang disempurnakan di Islam. Oke. Nabi-nabi semua sujud. Yesus sujud, kenapa angel nggak sujud? Ikut gereja gitu. Ke gereja sih. Iya memang. Iya, benar kok. Ikut gereja, tapi gereja memodifikasi ajarannya betul. Paulus. Kata kamu sendiri, kamu masuk Nah. Kristen itu karena nyanyi-nyanyi. Jadi kalau seorang nabi yang dianggap nabi, ajarannya beda dengan Nabi Yesus, itu bisa nggak disebut nabi palsu? Bisa. Sekarang Nabi Muhammad SAW ajarannya ada yang beda nggak sama Yesus? Ada. Apa contohnya? Contohnya istrinya banyak Nabi Nah Muhammad. itu pertanyaannya. Nah, Oke. Iya. sangat boleh istrinya. Iya, poligami. Yesus ada nggak melarang poligami? Melarang. Di mana ya teh? Aku nggak tahu ayatnya di mana, tapi ketika kita pernikahan Kristen itu, dan aku kan pernah tuh ikut pranikah secara Kristen. Pas dia mengucapkan janji suci di depan gereja atau pendeta, itu tuh yang bisa memisahkan adalah maut, berarti 2 orang. Apa? Gak bisa itu yang namanya nikah lagi tuh nggak ada. Dan yang boleh memisahkan adalah maut. Jadi tuh di perceraian di Kristen juga tuh nggak boleh banget. Kalau di Islam itu hukumnya haram. Wih, gila. Ya, nggak boleh banget. Jadi hanya yang maut yang Nah terus memisahkan. sekarang di catatan sipil banyak yang cerai nggak orang Banyak. Kristen? Itu karena ya mungkin Kristen KTP. Tapi kalau misalnya di gereja sendiri dia nggak akan mau tanda tanganin. Kayak gitu. Karena kan ketika dia berjanji itu aku menerima engkau dalam suka Orang nggak akan bisa ke catatan sipil kalau nggak ada soal keterangan cerai dari gereja loh. Ya itu kan mungkin ada mungkin gereja-gereja yang kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya dia yang taat banget dan itu Kristen, dia nggak akan mau Ya, berdosa. sekarang contoh Iya. sebagai orang Kristen, Heeh. Angel misalnya sudah menikah, Heeh, betul. menerima Betul lagi, Kak. menerima KDRT dari suaminya, Iya, misalnya nih iya. ya, ini kan belum nikah nih, Iya, iya. misalnya di KDRT sama suaminya, mukanya sampai merah, biru, hitam gitu, Betul ya. paling-paling sama pendetanya kan bilang bersabar, 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 suaminya suruh berubah, tapi kalau lakinya itu nggak bisa berubah, punya kelainan jiwa, digebukin terus, kira-kira Angel bakal minta cerai nggak? Dalam manusiawi atau duniawi, aku pasti dalam kesabaran manusia ya, secara manusia nih, ya pasti iya dong. Iya. Iya. Nah di Bible
Di Bible Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. ya. Dan makanya itu ketika menikah itu hal yang berat sih buat Kristen. Jadi ketika kayak di gereja pun sendiri, ketika kita mau menikah, kita tuh ada namanya bimbingan pranikah. Jadi itu bahkan ada yang Apapun lah, Iya. ngikutin konseling, ngikutin Iya, macam-macam betul, lah. betul. Ha-ha. Tapi ketika sudah menjalani setahun manis, 2 2 tahun tahun, ya. harmonis, misalnya 7 tahun, 9 tahun, misalnya terjadi seperti itu, akhirnya kan bercerai juga. Menurut Bible nggak boleh cerai katanya. ya berarti itu Menurut dosa gereja orangnya. juga, iya. Menurut gereja juga nggak boleh cerai. Ha-ha. Berarti kan judulnya Kristen juga tidak mengikuti sepenuhnya. Betul. Mengikuti gereja sebenarnya. Ya. Betul nggak? Benar sih. Lebih tepatnya kalau di Nah, Kristen. sekarang Yesus disebut rabi nggak di sini? Iya. Tahu nggak kalau rabi itu harus menikah? Nggak tahu. Orang Yahudi yang namanya rabi nggak menikah, wah hampir nggak ada rabi yang nggak menikah. Semua rabi menikah. Sekarang orang Yahudi boleh nggak bersentuhan kulit sama wanita? Nggak tahu. Nggak boleh. Yahudi itu lebih ketat malah daripada Islam. Iya sih. Mereka kalau bikin kebaktian, perempuan sama laki dipisah. Kita juga ya di masjid juga laki di depan atau bersampingan, tapi tetap dipisah. Yahudi lebih keras. Laki-laki nggak boleh bersentuhan sama wanita yang bukan istrinya atau bukan keluarga intinya. Yesus waktu diurapi sama Maria, siapa tuh? Diurapi dengan minyak. Bersentuhan kulitnya tuh, diurapi pakai rambut tuh. Menurut tradisi Yahudi, kejadian seperti itu harusnya sudah dirajam. Kenapa nggak dirajam Yesusnya? Kemungkinan besar itu adalah prosesi pernikahan. Nah, gue tunjukin lagi nih. Ini ada gospel yang nggak masuk ke dalam Bible. Mana kok? Mana ya? Oh di sini. Sorry. Udah di. Perasaan yang itu di mana ya? Yang Nag Hammadi. Ada dan jago bahasa Inggris kan? Lumayan. Nggak jago sih. Biasa aja. 157. Ini gospel, tapi nggak masuk ke dalam Bible ya. Iya. Kelompok ini udah dimusnahkan sama Kristen yang berkuasa pada waktu itu. Coba dibaca, yang kuning. Yang kuning ya? Yang kuning aja. Wisdom and Mary of Magdala. Wisdom, who is called barren, is the mother of the angels. The companion of the Savior is Mary of Magdala. The Savior loved her more than all the disciple, and he kissed her often on her Maut. mouth. Yesus sering mencium dia, Maria Magdalena, di apanya? Di bibirnya. Di bibirnya. Kalau bukan mahram, Wisdom and dirajam. Mary of Magdala. Wisdom, who is called barren, is the mother of the angels. The convention of the Savior is Mary of Magdala. The Savior loved her more than all the Sorry, ini apa ya? Itu adalah gospel-gospel dari Kristen-Kristen Gnostik yang tumbuh subur di Mesir malah. Akhir abad pertama sampai abad kedua. Kristen-Kristen yang kelompok ini itu sudah dimusnahkan sama Kristen-Kristen yang penguasa pada saat itu. Tapi tulisan-tulisannya masih tersimpan di sebuah desa namanya Desa Nag Hammadi. Salah satunya malah sini, bukan. Salah satunya malah bilang apa? Yang disalib bukan Yesus. Aku pernah dengar tuh yang itu. Pernah dengar Simon orang Kirene? Heeh. Nah, yang disalib Simon orang Kirene.